Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan sekaligus kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke atas surga dan kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang hidup, amin, haleluya. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita mau bersama-sama berdoa mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur juga Tuhan ketika kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini juga, saat ini juga kami mau bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Menyatukan tubuh, jiwa, dan roh kami. Walaupun dimanapun kami berada saat ini, tetapi kami mau yakin dan percaya di situ Tuhan melawat setiap hati kami Bapa. Tuhan biarlah kiranya Kau memberkati ibadah kami, Kau lawat setiap hati kami Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, biarlah Kau layakkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Kami mau memandang Kau Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup. Kau Allah yang luar biasa.
bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang baik. Kami bersyukur memiliki Allah yang mau selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Walaupun sekalipun kami tidak layak di hadapan-Mu. Ketika kami mungkin sering kali berbuat dosa, tetapi kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang selalu mau mengampuni hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan untuk hidup kami Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, dan penyembahan ini kami naikkan ke hadirat-Mu. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau datang lebih lagi di hadirat-Mu. Kami mau datang lebih Tuhan. Biarlah ini segala pujian, ini segala ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah semuanya boleh berkenan, semuanya boleh menjadi kesukaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Sekarang kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Yes, haleluya. Sebab Tuhan kita 2000 tahun yang lalu telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus dosa kita. Amin. Kita mau yakin dan percaya juga bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Kita nyatakan bahwa Dialah Allah yang bangkit. Allah bangkit. Dahsyat Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi kita pujikan pujian ini dari awal. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Mari kita bernyanyi, bernyanyilah. Kami yakin Tuhan, sebab musuh telah dikalahkan. Kalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita nyatakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sebab musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi kita katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh.
meriah. Yes, haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan dulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita nyatakan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Kami mau nyatakan bahwa Kaulah kota benteng kami dan perisai kami, Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, hanya Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu tidak, walau badai menerpa di dalam hidupku, sebab nama-Mu yang tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab nama-Mu Tuhan, Kaulah Tuhan yang benar dalam hidup kami. Yes. Sekali lagi kita katakan, Kau kota benteng kami, Tuhan. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, dan hanya Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar, yang benar, yang benar. Kami mau nyatakan Tuhan, bahwa Kaulah Allah yang benar, Kau Tuhan yang benar, Kau adalah Allah yang hidup. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta. Sekali lagi kita katakan, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi kita mau datang, kita mau menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa
dengan apapun yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa itu tidak ada satupun yang berarti. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan. Kau mau selalu menunjukkan kasih-Mu. Kau mau selalu menunjukkan setia-Mu dalam hidup kami. Kita mau katakan, Kau yang setia Tuhan.
Haleluya, haleluya. Ditinggikanlah Tuhan di tempat maha tinggi. Dimuliakanlah Tuhan di atas segalanya. Dan bertahtalah Tuhan di atas pujian umat-Mu. Dan kiranya Engkau disukakan atas segala ucapan syukur umat-Mu yang telah Engkau berkati dan Engkau pimpin sampai pada saat ini. Sungguh anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini dalam ibadah istimewa, kami memperingati kenaikan Yesus kembali ke sorga. Sebab tugasnya telah selesai untuk sementara mengambil rupa sebagai manusia. Dan kembali kepada kemuliaan sebagai Tuhan dan Raja atas segala alam semesta. Pagi hari ini ya Tuhan, izinkan kami untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Setelah kami mengangkat pujian penyembahan kami rindu untuk disiram dengan air hidup-Mu. Menikmati segala perkataan yang membangun, menguatkan, dan menuntun jalan kehidupan kami. Dan biar Roh Kudus mengambil alih segala sesuatu. Supaya apa yang kami dengar sesungguhnya berasal dari hati Tuhan. Dan segala yang terselubung selama ini Engkau singkapkan dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk Engkau kuasai sepenuhnya ya Tuhan. Dan tidak ada satupun kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan yang kami izinkan untuk mengganggu pelayanan firman pada pagi hari ini. Dengan menyebut nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan semua yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita mengatakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kedahsyatannya membuat kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Sekalipun kita dan semua orang sedang berada di tengah-tengah pandemi corona. Dan bersyukur bahwa Tuhan meluputkan kita bukan karena kuat dan gagah ataupun kebaikan kita. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita memperingati kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga. Saya mengajak kita semuanya untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat terakhir, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, konteks dari nats yang kita baca pada pagi hari ini, itu berbicara bahwa Yesus sedang menyampaikan satu peristiwa yang akan terjadi, yaitu Yesus akan meninggalkan murid-muridnya dan pergi ke tempat di mana murid-muridnya tidak tahu tempat tersebut. Sehingga ketika Yesus menceritakan hal tersebut, firman Tuhan melarang murid-muridnya supaya tidak menjadi gelisah. Atau dalam bahasa sekarang, jangan galau.
Karena Tuhan Yesus sangat tahu bahwa murid-muridnya akan merasa kehilangan Tuhan Yesus yang akan meninggalkan mereka. Ya, karena kenapa Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Murid-muridnya mengikuti Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Sehingga mereka berkata bahwa masa depan kami hanya dengan mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang wajar bahwa ketika Yesus menyampaikan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka, maka murid-murid akan merasa kehilangan pengharapan. Murid-murid merasa kehilangan masa depan yang mereka telah pikir akan aman bersama dengan Yesus. Nah, jemaat Kristus, saya yakin bahwa ada di antara kita yang dalam masa pandemi corona ini pasti gelisah. Bukan hanya mendengar kabar, tapi juga karena mungkin mulai kena dampak. Ya, ada yang dikurangi gajinya, ada yang kena PHK, ya, ada yang dibatasi tidak boleh kemana-mana. Bahkan yang unik ada di antara jemaat Tuhan yang hanya gara-gara mikirin corona, lalu stres, kemudian kena tipes, lalu dirawat 1,5 bulan di atas kasur saja. Ya, memang ini kita anggap konyol, tetapi kita melihat di sini betapa berbahayanya kalau seseorang kehilangan pengharapan, kalau seseorang menjadi gelisah atau menjadi galau, ya. Tapi perbandingannya ialah bahwa kita yang hidup pada zaman ini tidak seperti murid-murid Yesus. Kita masih memegang banyak hal, kita tidak meninggalkan segala sesuatu. Kita hanya kehilangan beberapa hal gara-gara corona. Tetapi murid Yesus telah kehilangan segala sesuatu demi mengiringi Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan kepada mereka pada yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, itu sedang berkata begini, bahwa semua orang harus percaya kepada Allah. Tetapi Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Allah harus percaya kepada firman-Nya. Dan Yesus katakan, percaya juga karena aku adalah firman Allah yang hidup. Sehingga kalau aku katakan kepadamu, jangan gelisah, maka jadilah demikian dalam kehidupan kalian. Kenapa? Bahwa berbicara tentang Yesus akan naik ke sorga, itu berbicara bahwa kepastian sorga. Dan kepastian tentang naik ke sorga hanya ada di dalam Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi segala sesuatu harus diukur di dalam Kristus. Karena kita hanya bisa sampai kepada Bapa. Kita bisa masuk ke dalam surganya hanya melalui perantaraan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi pagi hari ini kita bisa belajar bahwa Yesus sedang berkata kepada kita seperti ini. Kita harus menolak, kita harus melawan kegelisahan, kita harus berkuasa atas kegalauan. Rahasianya lah percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri. Jadi pagi hari ini Tuhan Yesus memperingatkan kita gerejanya supaya kita gak boleh lagi galau. Kita nggak boleh khawatir tentang masa depan seperti yang dikhawatirkan oleh murid-muridnya. Kita nggak boleh putus asa dalam kondisi yang seperti ini. Kita nggak boleh khawatir karena segala sesuatu sudah pasti di dalam Kristus Yesus. Dan kuncinya ialah pastikan bahwa iman kita hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu berbicara bahwa iman itu bukan hanya percaya, tetapi mempercayai hidup kita kepada Yesus. Sederhananya begini, ketika akan dimulai ibadah online ini, sebelum saya membawakan firman, saya masuk ke dalam ruangan, lalu saya melihat beberapa kursi.
Dan saya menunjuk kepada satu kursi di mana saya yakin bahwa kursi itu sanggup untuk menopang berat badan saya. Ya. Dan ketika saya percaya bahwa kursi itu sanggup membawa saya aman di atasnya. Langkah saya berikutnya setelah percaya, saya mempercayai bobot badan saya. Saya memberikan tubuh saya untuk ditopang oleh kursi itu sampai acara atau kegiatan itu selesai. Nah, jadi itu hal yang sederhana. Kalau kita percaya kepada Yesus, pertanyaannya, sudahkah kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, bahwa Ia sanggup memelihara kehidupan kita? Amin. Nah, jemaat Kristus, mungkin murid-murid Yesus berkata begini, bahwa kalau Yesus naik ke surga, Yesus tidak akan ada lagi. Dan memang itu betul. Dalam konteks, dalam pengertian ialah bahwa Yesus yang tidak ada adalah Yesus yang telah mengambil rupa sebagai seorang manusia yang memberi dirinya untuk dibatasi dalam segala sesuatu seperti layaknya manusia. Terutama adalah bahwa Yesus memberikan dirinya untuk terikat secara waktu, secara ruang yang membatasi geraknya, yang membatasi kuasanya. Tetapi itu karena Yesus sendiri yang mengizinkan dirinya dalam kondisi seperti itu. Dan ketika tugas Yesus selesai di atas muka bumi ini, maka dikatakan oleh firman Allah, hanya sebentar saja, maka Yesus kembali kepada kemuliaannya untuk bersama dengan Bapa dan memerintah bersamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa justru sangat baik Yesus harus kembali ke sorga. Dia kembali kepada kemuliaannya. Dia tidak terikat di dalam ruang ataupun waktu. Ya, mari kita, makanya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dalam bagian ayat terakhir yang kita baca tadi berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sedang berkata kepada kita begini, bahwa untuk sampai ke surga, kata Yesus, akulah jalannya. Akulah kebenarannya. Dan akulah hidup itu sendiri. Maka makna dari Yesus naik ke sorga adalah memberikan jaminan bagi kita gerejanya bahwa hanya di dalam Kristus ada kepastian, ada jaminan tentang sorga. Karena dialah sendiri itu jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, ada orang yang mengatakan begini, Nabi boleh banyak, Rasul juga boleh banyak. Tetapi hanya satu pribadi juru selamat yang memastikan orang masuk ke sorga. Yaitu hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam Yesus ada kepastian akan keselamatan. Itulah sebabnya hari ini seluruh gereja Tuhan merayakan Yesus naik ke sorga. Serupa pada kepastian keselamatan tentang sorga di dalam nama Yesus. Karena Kristus kembali ke sorga sebab memang dia berasal dari sana. Dan ketika dia datang kembali kali yang kedua, dia akan menjemput kita untuk bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Nah, kedua mari kita melihat dalam bagian ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau kita melihat pada ayat ini sudah jelas siapa yang menyediakan tempat. Yesus Kristus bukan? Dan dikatakan bahwa Yesus yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Itu berbicara bahwa ada jaminan. Ketika berbicara tentang jaminan, maka merupakan hal yang kontradiksi kalau kita mengalami kegelisahan, mengalami kegalauan. Maka Tuhan katakan, ini jaminan sebab aku menyediakan tempat bagimu. Pertanyaannya ialah,
Apakah Kristus telah mendapatkan tempat dalam hidup saudara? Apakah dia sungguh-sungguh bertahta menjadi juru selamat? Sebab hanya dengan demikian kepastian dan jaminan akan sorga kita miliki di dalam kehidupan ini. Ya, nah lihat baik-baik di sini. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua kembali, berkata begini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Kalau kita melihat secara baik-baik ayat ini, Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita bahwa tujuan hidup kita bukan tentang dunia. Fokus hidup kita bukan di dalam dunia ini. Saya suka dengan pepatahnya orang Jawa yang berkata begini, uang urip itu mung mampir ngombe. Ya, kalau sedikit salah penyampaiannya maklum. Saya orang luar Jawa, bukan luar pulau ya. Kalau luar pulau berarti tinggal di laut ya. Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa kalau berbicara tentang mampir berarti hanya sementara. Tidak berencana untuk tinggal di situ. Ya, kalau misalnya kita mampir mungkin ke toko gitu ya, atau ke rumah makan, atau ke tempat warung sebagainya. Apakah pernah kita berpikir untuk bermalam di sana? Untuk membangun rumah di sana? Untuk beranak cucu di sana? Saya rasa enggak. Yang kita pikirkan ialah mungkin apakah minumannya enak, harganya berapa, ya. Kemudian berapa lama harus tinggal di sana? Mungkin menunggu pengolahan dan sebagainya. Tetapi tidak berencana untuk tinggal selama-lamanya. Artinya jangan sampai hidup kita dikacaukan oleh hal yang sementara ini. Fokus kita harusnya ke sorga. Rick Warren yang menjadi penulis buku terkenal dalam dunia ini, itu The Purpose Driven Life, berkata begini bahwa hidup di dunia ini adalah hanya cover buku. Ya, cover buku di mana-mana pasti bagus supaya membuat orang tertarik dengan buku tersebut. Ya, tapi hanya sebentar saja. Tetapi berbicara tentang sorga adalah dari daftar isi sampai dengan kesimpulan. Dan itu yang membuat buku apapun berharga. Isinya bukan covernya. Cover hanya pengantar. Ya, cover hanya iklan. Tetapi orang fokus kepada apa yang ada di dalam buku tersebut. Jadi pertanyaannya mau yang mana? Mau cover atau mau isinya? Ya. Karena isi yang membuat buku tersebut murah atau mahal. Kiranya kita mengerti hal ini. Bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tapi kalaupun Tuhan mempercayakan banyak hal adalah untuk membantu kita fokus menyenangkan hati Tuhan. Dan fokus untuk masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, mari kita maju kepada ayat yang ketiga. Firman Allah berkata begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau kita memahami alurnya seperti begini. Jadi Yesus pergi ke sorga, dia pamitan kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus berasal dari sana. Yesus pulang ke sorga. Kemudian berikutnya Yesus mempersiapkan tempat. Ketika tempat itu selesai, maka waktunya kita pulang. Ya, dua hal yang bisa terjadi. Kematian menjemput kita untuk kita kembali kepada Bapa, atau Yesus datang kali yang kedua untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan kita. Tetapi yang dijemput oleh Tuhan untuk masuk ke sorganya adalah hanya yang percaya kepadanya. Dan bukan semua orang. Nah, lihat di situ bahwa dikatakan aku, Yesus, akan datang kembali dan membawa kamu. Pertanyaannya, kenapa harus dijemput? Kita kan bukan seperti orang bilang bahwa datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ya, nah Bapak Ibu mengerti istilah tersebut. Ya, tapi pertanyaan mengapa kita harus dijemput?
Harus jelas bahwa kita ke surga tidak bisa pergi sendirian. Makanya Thomas berkata, kami nggak tahu di mana itu tempatmu. Kami nggak tahu jalannya di mana. Ini harus kita pahami betul-betul. Mengapa kemudian kita harus dijemput? Karena hanya Yesus yang dapat membawa kita masuk ke tempat yang telah disiapkan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Sehingga hal ini harus kemudian difahami. Bahwa masuk surga bukan karena amal. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena ibadah kita luar biasa. Tetapi hanya Kristus yang menjadi jaminan bagi kita untuk diselamatkan. Jadi perbuatan baik itu nihil. Tidak akan membuat kita masuk surga. Kita berbuat baik sebagai identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Ya. Nah, tetapi Alkitab berkata dalam Lukas 18 ayat ke-8 berkata begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini pertanyaan yang ditujukan kepada saudara dan saya. Surga itu bicara hal yang indah, hal yang luar biasa. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Sebuah hal yang sangat baik, yang sempurna. Yang tidak bisa digambarkan oleh apapun juga. Semua orang ingin masuk ke dalamnya. Pertanyaannya, adakah iman sampai nanti Yesus datang untuk menjemput kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Makanya firman Tuhan supaya mengajak kita semuanya, mengingatkan kita untuk memelihara iman itu. Bukan hanya percaya ada Tuhan, iblis juga percaya. Ya, tetapi yang Tuhan mau orang beriman adalah orang yang percaya dan yang mempercayai kehidupannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, susah, sulit, melewati lembah maut, menghadapi berbagai tantangan hidup, tapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sekali lagi saya mengatakan bahwa tugas Yesus sebagai juru selamat yang menanggung segala dosa umat manusia telah selesai. Dan ketika Yesus kembali karena tugasnya selesai, Yesus janjikan dia akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus yang menerapkan keselamatan itu, mengingatkan kita, menginsafkan manusia tentang pentingnya keselamatan. Kalau kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 dari Yohanes 16 berkata begini. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Roh Kudus tidak hanya dikirim begitu saja untuk tinggal tapi tidak ngapa-ngapain. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Bukan hanya untuk diri kita. Tetapi untuk dunia ini supaya mereka bertobat. Supaya mereka sadar akan kesalahannya. Tetapi Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi dutanya dalam menyampaikan keselamatan. Injil sebagai kekuatan dari Allah itu sendiri. Ya, nah, mari kita akan lanjutkan. Kalau kita kembali kepada Yohanes 16 ayat yang ketiga. Kita akan fokus kepada pekerjaan Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
datang. Sudah jelas bukan? Kalau Yesus tidak naik ke surga, Yesus hanya dapat memimpin 12 muridnya dalam satu tempat, dalam satu kejadian, dalam satu waktu. Tetapi ketika rohnya datang, dimanapun umat Tuhan ada, dimanapun orang percaya berada, Roh Kudus sanggup memimpin dalam kesempurnaan, di dalam kuasanya, di dalam kebenaran. Ya, betapa luar biasanya Roh Kudus yang memimpin kita. Dan jangan berpikir bahwa memimpin itu berbicara tentang hal-hal yang baik. Masih ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dikatakan gembala yang baik. Apakah betul yang diperbuatnya adalah terasa baik semua untuk domba-dombanya? Secara daging enggak. Kalau kita mempelajari ayat tersebut dikatakan bahwa gembala yang baik akan membawa dombanya kepada lembah yang curam. Lembah bayang-bayang maut. Menghadapi musuh. Ya. Artinya apa? Gembala saja akan membawa dombanya untuk melewati hal-hal yang tidak enak. Tetapi tujuannya jelas. Rumput yang hijau dan air yang tenang. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita. Sekalipun kita harus melewati kekecewaan, kita melewati kesedihan, kita melewati kecemasan, kegelisahan. Bagaimana, kapan berakhirnya pandemi corona ini. Tapi Roh Kudus memimpin kita untuk sampai kepada maksud Allah. Yaitu penyataan kuasanya, pemeliharaannya yang sempurna. Ayat selanjutnya. Kita akan melihat pada ayatnya yang kembali kepada Yohanes 14:16 ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya pernah mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang kuasa. Ya, yang membuat orang-orang biasa menjadi hebat, bisa terbang gitu ya, lalu mungkin bisa menghilang, bisa punya kekuatan yang luar biasa, enggak. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa atau energi yang membuat orang menjadi Superman. Tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dan pribadi Allah ini Alkitab katakan menyertai kita. Dan dia tinggal di dalam kita. Makanya kembali kepada ayat yang pertama Tuhan bilang jangan gelisah. Jangan galau, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ada rohnya sendiri yang diutus untuk menyertai kita. Dalam hal apa? Hanya hal yang baik? Enggak. Dalam segala hal. Dalam hal yang baik, juga dalam hal yang tidak baik. Di dalam suka dan juga di dalam duka. Ya, semua hal, semua kondisi, semua keadaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita memahami hal ini. Bahwa kenaikan Yesus Kristus bukan untuk membuat kita menjadi sendirian. Ayat yang terakhir pada ayat ke-18, saya mengajak kita melihat pada ayat ini. Ayat 18 berkata begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Sementara Yesus mempersiapkan tempat, bukan buat siapa-siapa, tetapi untuk kita semuanya. Sementara dia meninggalkan kita, rohnya sendiri, roh Allah bersama-sama dengan kita. Kita tidak ditinggalkan, kita tidak dibiarkan, kita tidak sendiri. Saya melihat ada banyak orang yang mengalami pergumulan, gampang menangis, gampang putus asa. Kenapa? Karena merasa dia menanggungnya sendirian. Karena kenapa? Karena merasa bahwa gak ada orang yang peduli, gak ada pribadi yang mau menolong dia. Saya katakan itu salah. Karena firman Allah berkata, Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Dia berikan rohnya untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menyertai kita. Dan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Saya mengundang tim musik WL dan singer untuk tampil ke depan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Ada hal yang harus dikerjakan.
Sebab Tuhan punya rencana yang indah, yang luar biasa, yang sempurna. Untuk kuasanya dinyatakan. Penyertaannya oleh Roh Kudus yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Membuat kita dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Karena rohnya ada di dalam kita. Mari kita angkat pujian itu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, segala pujian syukur bagimu. Pagi hari ini mari kita muliakan Tuhan. Dia yang naik ke surga, tetapi dia merencanakan yang sempurna. Karena dia memberikan Roh Kudus-Nya dan menyediakan surga bagi yang percaya kepadanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati. Sekali katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di tengah-tengah dunia yang sedang dalam masalah yang besar. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang cemas? Ataukah khawatir ataupun gelisah? Firman Tuhan tepat berguna bagi kita pagi hari ini. Sebab Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang percaya kepadanya, janganlah engkau gelisah, janganlah engkau galau, jangan engkau khawatir. Percayalah bahwa Yesus tidak meninggalkan engkau. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong, untuk menyertai, untuk memberikan kekuatan, untuk mengajar, memberikan pengertian bahwa kita tidak sendirian. Tuhan telah menjamin surga bagian kita. Kalau surga yang tidak bisa diusahakan oleh kebaikan manusia, kalau surga yang tidak bisa dibeli oleh harga berapapun juga, mau Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mengapa kita harus khawatir tentang apa yang harus kita makan, minum, dan pakai? Bukankah Tuhan sanggup untuk menyediakannya kepada saudara dan saya? Mari bangun, bangkitkan iman percayamu. Kita memang harus percaya, tetapi mempercayai hidup kita adalah bagian dari iman itu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati segala
pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, segala pujian, segala pujian. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita memuji kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia hadir dalam hidup kita. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Ku percaya Tuhan yang sanggup menolongku. Aku tidak khawatir, ku tidak akan gelisah. Ku tolak kekhawatiran dan ketakutan, sebab aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhanku. Sungguh ku bersyukur atas penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus, bangkitlah jiwaku dan berharaplah pada Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaannya, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkanku. Firman-Mu dasarku berharap, imanku bertumbuh karena-Mu. Ku percaya, ku percaya. Engkau Tuhan yang besar, Kau berikan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Mari taruh imanmu kepada Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Dia tidak akan meninggalkan engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau jujur dengan kondisi yang seperti ini. Terkadang kami khawatir, terkadang kami gelisah, terkadang membuat emosional kami tidak stabil. Tapi pagi hari ini kami yakini iman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Kami terima kebenaran-Mu yang membebaskan kami dari kekhawatiran, yang memerdekakan kami dari segala kecemasan, yang memberikan janji bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang luar biasa. Dan sebuah penegasan, kami tidak sendirian, kami tidak ditinggalkan, kami tidak diabaikan. Sekalipun Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah yang menyertai. Roh Kudus akan memampukan kami untuk tetap kuat dan percaya. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menerima segala sesuatu yang terjadi.
Sebab Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Yesus harus naik ke surga untuk kebaikan kami. Karena Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan terlebih Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau menguatkan hati yang lemah, menghiburkan hati yang susah, membangkitkan semangat yang patah, dan memberkati setiap orang yang mendengarkan firman pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menyembah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada hamba. Haleluya. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, amin. Yang mengajarkan kita bahwa sekalipun Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga kembali kepada tahtanya, kita tidak akan pernah ditinggalkan, amin. Haleluya. Untuk itu kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Waktu selanjutnya saya semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih dari hatimu yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau tunjukkan pada pagi hari ini untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Ketika kami beribadah, sekalipun itu secara online, tetapi ketika 2-3 orang berkumpul di dalam iman percaya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah Roh, dan kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, ada kuasa yang dinyatakan bagi kami semuanya. Sebab kami mengakui kami masih manusia yang lemah. Berbagai hal terjadi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersepakat bersama-sama untuk menyatakan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Supaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Supaya yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Supaya yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Supaya yang miskin diperkaya di dalam nama Yesus Kristus. Yang mengalami pergumulan di dalam nama Yesus menerima kemenangan. Karena Roh-Mu menyertai kami sekalian. Roh pemenang di atas segala pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap bersyafaat bagi bangsa di mana kami tinggal. Kami mendirikan tembok di hadapan-Mu. Tuhan ampunilah bangsa ini. Tuhan selamatkanlah negeri ini. Segala perbuatan yang melanggar perintah-Mu, yang mendukakan hati-Mu,
Ampunilah Tuhan, ampunilah. Kirimkan roh pertobatan untuk bangsa ini. Supaya kami berpaling dari jalan yang salah. Dan berseru kepada nama Yesus yang memberikan keselamatan itu. Kami bersyafaat bagi pemerintah kami. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Menambahkan hikmat pengertian. Dan juga otoritas yang luar biasa. Untuk mereka tegak berdiri menghadapi segala tantangan yang ada. Karena Tuhan berada di pihak mereka selama pemerintah kami melakukan kebenaran sesuai dengan perintah dan amanat yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Dan tolong aparat bangsa ini Tuhan. Sebab banyak kota yang sedang menerapkan PSBB. Termasuk Malang Raya ini ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada aparat kami. Berikan sukacita. Kemampuan ilahi untuk tetap bertahan. Karena kami tahu mereka sudah capek, mereka sudah lelah. Tetapi Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan tolong kota di mana kami tinggal. Tuhan, biar kota ini bersepakat untuk berdiam diri memerangi pandemi corona yang sedang berjalan. Biar orang yang selama ini keras kepala, tegar tengkuk, bebal. Tuhan kuasai mereka dengan kuasa-Mu. Buat mereka tenang. Supaya kota kami dapat disembuhkan dalam kasih karunia Tuhan. Dan sebagai umat percaya, sekalipun ada orang lain yang seakan-akan mendapatkan hak istimewa. Tetapi kami tahu itu tidak menutup berkat kami. Itu tidak membuat kami tidak bertemu dengan Tuhan. Itu tidak membuat kami menjadi orang yang lemah atau orang yang kalah. Justru ketika kami melakukan firman Allah, Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin. Dan hidup kami terpelihara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong setiap anak-anak-Mu dalam berbagai kebutuhan. Biar Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Makan, minum dan pakai. Kiranya Tuhan menyediakan. Biar kami dapat melalui masa-masa ini dalam pertolongan-Mu. Dan kami tampil sebagai orang yang berkemenangan. Dan memberikan kesaksian bagi dunia ini. Kalau kami bisa, semua karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Tetapi kami mau menerima berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.